Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, insiden penembakan 3 orang di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat oleh oknum anggota Polri, Bribka CS, memunculkan desakan baru, yakni disiplin dan aturan tentang kepemilikan serta penggunaan senjata api bagi aparat keamanan agar insiden penyalahgunaan senjata api oleh oknum aparat tidak terulang kembali. Satpol PP Jakarta Barat resmi menyegel permanen RMKV Jumat kemarin setelah diketahui 3 kali melakukan pelanggaran. 2 diantaranya melakukan pelanggaran selama PSBB di DKI Jakarta dan telah dilakukan penutupan sementara serta denda 5 juta rupiah. Menyaksikan sini ada pelanggaran kemarin, termasuk jam tutupnya. Jadi karena sudah 3 kali, maka sesuai dengan Pergub 3 tahun 2021 pasal 28 kami lakukan penutupan. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengakui telah menerima informasi tentang sejumlah kafe yang nekat buka di luar jam operasional yang ditentukan selama PSBB DKI Jakarta. Ketika razia-razia dia tutup, nanti mulai lagi buka jam 12, jam 11, menyiasati aparat, menyiasati pegawai. Yang begini nanti kita berikan sanksi lebih berat lagi, ya. Berarti punya niat yang tidak baik. Namun kafe di bilangan Cengkareng, Jakarta Barat ini mencuat namanya setelah insiden penembakan yang menewaskan 3 orang. 1 diantaranya korban adalah personel TNI, sementara pelaku adalah oknum aparat kepolisian Bribka CS. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan pelaku penembakan yakni Bribka CS akan dipecat dari keanggotaan di Polri dan diproses secara hukum. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Bribka CS diketahui melakukan penembakan di kafe dalam kondisi mabuk dan kesal ditegur harus membayar tagihan minuman hingga 3,3 juta rupiah. Bribka CS telah berstatus tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP. Kapolri pun mengeluarkan surat telegram tidak hanya terkait penggunaan dan kepemilikan senjata api, tapi juga melarang anggota Polri untuk minum minuman keras dan mengunjungi tempat hiburan malam. Sementara Pangdam Jaya menginstruksikan prajuritnya tidak terprovokasi penembakan di Cengkareng. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Ada sejumlah aturan yang harus dilakukan sebelum seorang personel kepolisian diperbolehkan memiliki dan menggunakan senjata api. Di antaranya atas dasar tugas dan telah melewati sejumlah tes. Jadi yang boleh menggunakan senjata api adalah orang-orang yang memang mempunyai keterampilan, keahlian, dan emosi yang baik dan kehidupan yang tidak tercela. Selain mendisiplinkan anggotanya, TNI Polri akan memperketat aturan dan melakukan patroli bersama untuk melakukan pengawasan dan mencegah insiden penyalahgunaan senjata api oleh aparat keamanan terulang kembali. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu bagaimana mencegah arogansi oknum aparat bersenjata api? Kita terhubung dengan Ketua Harian Kompolnas Bedi Mamoto dan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Pak Bedi Mamoto, selamat sore. Selamat sore. Dan Mas Reza, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya akan ke Pak Bedi Mamoto terlebih dahulu. Pak Bedi Mamoto, dari diskusi kita terakhir bahwa kemudian kemarin kita tahu ada surat telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri. Apa tanggapan Kompolnas sejauh ini mengenai isi dari telegram tersebut? Ya, kami tentunya mengapresiasi dengan diterbitkannya aturan tersebut. Kami juga memantau. Ternyata juga ada langkah-langkah yang sudah diambil di lapangan. Jadi beberapa teman menginformasikan, Pak, kami sudah apel, sudah dicek masa berlaku surat izin memegang senjata api, kami dicek soal kesiapan dan sebagainya. Itulah langkah awal yang menurut kami kalau bisa dilakukan secara masif,
seluruh pemegang senjata api itu dilakukan hal yang sama, ini bisa mencegah. Karena seperti kemarin kan berturut-turut kejadiannya itu beberapa semuanya dengan menggunakan senjata api. Nah, kemudian juga konsistensi, tidak hanya hangat-hangat ketika ada masalah, tapi ini harus terus dilakukan. Berikutnya tentunya juga evaluasi tentang mereka-mereka yang sudah memegang senjata api, kemudian dapat penugasan khusus yang rentan. Saya katakan rentan, ya misalkan lekat dengan hal-hal yang kehidupan malam, kemudian kalau dia dari sat narkoba, dia kemungkinan juga harus undercover dan sebagainya. Inilah yang harus diwaspadai, jangan sampai mereka kemudian terlibat jaringan atau mengonsumsi. Demikian juga dengan minuman keras. Jadi kami mengapresiasi langkah cepat ini supaya di satu sisi Kapolri ingin Polri itu humanis, sehingga jangan sampai itu kemudian dicederai dengan tindakan-tindakan yang arogan. Oke, baik. Mas Reza, tanggapan Anda sejauh ini dari berbagai upaya yang kita lihat juga untuk memberikan efek jera, hukuman maksimal dalam pembahasan di dialog sebelumnya juga sempat kita bahas seperti itu. Keluarlah kemudian telegram dari Kapolri. Apa yang perlu, adakah catatan Anda perlu ditambahkan mengenai supaya kasus ini tidak terulang kembali? Kalau sebatas pada kasus ini, tampaknya apa yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya sudah tanda petik sempurna. Dalam pengertian memastikan akan ada sanksi pidana maksimal dan juga sanksi organisasi yang sifatnya maksimal. Tapi bagi saya, problem penyalahgunaan narkoba atau problem mengonsumsi miras oleh oknum personil penegak hukum belum menjawab pertanyaan induk, yaitu mengapa kemudian mereka memilih untuk menyalahgunakan narkoba dan miras. Pertanyaan ini perlu dijawab untuk memastikan bahwa pada akhirnya penyikapan kita, terutama sekali penyikapan otoritas kepolisian terhadap kasus-kasus semacam ini, tidak berhenti hanya pada individu per individunya saja, pelaku per pelakunya saja, tetapi akan melakukan langkah yang lebih luas untuk memastikan bahwa personil-personil lain tidak akan atau paling tidak bisa ditekan sehingga tidak menggunakan miras atau narkoba dan berujung pada peristiwa destruktif semacam ini. Dengan kata lain, ini isunya memang bukan hanya isu kejahatan, tapi ada isu kesehatan, ada isu penataan organisasi, ada isu kepedulian terhadap kesejahteraan personil, lebih luas lagi pihak yang semestinya turut andil yang terpicu oleh peristiwa ini. Mas Reza, ada statement dari Propam Polri yang mengatakan akan mengecek kembali prosedur pemegangan senjata api bagi anggota, mulai dari tes psikologi, latihan menembak, sampai catatan perilaku anggota. Sebagai seorang pakar psikolog forensik, dalam tes yang mungkin akan dilakukan kembali, apa yang perlu menjadi perhatian ketika pengawasan juga menjadi pertanyaan sampai ada penyalahgunaan dari senjata api, belum lagi alkohol, miras, dan narkoba? Penyelenggaraan pemantauan kondisi psikologis personil memang amat sangat penting, terlebih lagi bagi para personil yang memang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api. Namun bagi saya, aspek atau sifat berkala saja tidak cukup. Kita harus perhatikan situasi macam apa yang sedang berlangsung, situasi seperti apa terkait kasus yang sedang ditangani, dan spesifik terkait kondisi personil itu juga. Dengan kata lain, anggaplah selama ini pihak kepolisian menyelenggarakan pemeriksaan atau pemantauan kondisi psikologis itu berkala 6 bulan sekali misalnya. Tapi dalam situasi ketika wilayah tersebut dipotret lebih genting daripada biasanya, kasus yang ditangani lebih mengundang maut dan bobotnya lebih serius daripada kasus-kasus lainnya, maka konsekuensinya adalah pemeriksaan atau pemantauan itu harus dilakukan lebih sering lagi dan lebih melekat lagi. Itu terkait dengan pemeriksaan kondisi psikologisnya. Tetapi memahami bahwa ada kecenderungan personil penegak hukum cenderung menutupi kelemahan atau keletihan yang mereka alami, maka melakukan aktivasi semacam whistleblower system tampaknya bisa diupayakan agar ada juga pemantauan dari sama sejawat guna mengantisipasi kondisi-kondisi psikologis yang tidak memungkinkan bagi personil untuk memegang senjata.
Oke, baik. Kita harus jeda Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pak Beni, saya mengutip pernyataan Anda bahwa soal senjata api tidak sederhana itu. Bahkan kemudian respon lebih jauhnya dari penyalahgunaan senjata api adalah kalau perlu copot atasannya. Apa tanggapan dari para narasumber? Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog ini Pak Benny Mamoto. Saya akan kembali ke Anda. Anda sempat menyatakan bahwa penggunaan senjata api dan pengawasannya tidak sesederhana itu. Apakah kemudian tadi kita harapkan terjadinya pengawasan berkala dan kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan berkala itu tanda kutip gagal dilakukan, terutama oleh pihak atasan? Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa memegang dan menggunakan senjata api ini memerlukan keterampilan khusus, memerlukan pelatihan khusus karena pengambilan keputusan yang hanya ukurannya detik, risikonya akan langsung bisa dirasakan. Salah tembak dan sebagainya. Pertimbangan kapan harus menembak, siapa yang harus ditembak, apa sanksi hukum. Jadi cukup kompleks di situ. Nah, oleh sebab itu, saya ingin sampaikan bahwa pembinaan ini harus terus-menerus dilakukan. Yang kedua, bicara masalah pengawasan, dulu ketika saya masih aktif dikenal namanya waskat, pengawasan melekat. Jadi satu tingkat di atasnya, karena dianggap berinteraksi setiap saat, setiap hari, bahkan dia yang memberi penugasan, maka dia akan lebih mengenal secara pribadi anggota itu. Sehingga ketika ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku dan kebiasaan, kemudian penampilan dan sebagainya, lebih-lebih kalau sekarang melalui medsosnya, melalui Instagramnya, kita akan bisa mengenali anak ini kehidupannya bagaimana, pergaulannya bagaimana. Ini menjadi penting ketika ada pengawasan secara berjenjang. Sehingga atasan langsung itu ikut bertanggung jawab. Kalau tidak kan dia nggak mau tahu, nggak peduli. Sementara risiko itu akan berdampak pada institusi. Jadi penekanan kami, menurut kami secara berjenjang perlu. Sehingga dengan ada sanksi secara berjenjang, maka para atasan akan peduli. Para atasan akan terus membina dan akan terus mengawasi anggotanya. Sejauh mana tanggung jawab dari atasan bisa dikejar lebih jauh, Pak Benny? Mengingat bahwa ada juga statement ya dari IPW mengatakan atasan Bribka CS sebaiknya dicopot. Nah ini kalau soal sanksi kan ada mekanismenya sendiri. Paling tidak dengan adanya sanksi bentuknya apapun, teguran saja kepada atasan langsungnya itu sudah satu sanksi. Nah ketika ini dilakukan maka para atasan langsung akan peduli, mengamati apa yang terjadi dengan anggotanya, termasuk mengecek masa berlaku izin senjata masih ada enggak, setiap saat dicek misalkan jumlah peluru kamu berapa, dipakai berapa dan sebagainya. Kemudian mengajak latihan kering bersama untuk olah terampil menggunakan senjata api. Bahkan mungkin diskusi bagaimana mengambil keputusan ketika dia memburu tersangka, kapan harus dilakukan tembakan peringatan, kapan harus dilumpuhkan, kemudian sanksi hukum. Kalau ini dilakukan terus maka anggota tidak akan sembarangan mengeluarkan senjata api. Apakah tadi yang Anda sebutkan itu dilakukan secara berkala oleh para atasan? Dilakukan? Saya berharap dilakukan. Karena ketika kami dinas dulu juga kami melakukan itu untuk bagaimana kesiapan anggota untuk ketika dibutuhkan harus mengambil tindakan dengan menggunakan senjata api, tidak ada pelanggaran atau tidak ada kelemahan. Ya, oke, baik Pak Benny. Saya langsung ke Mas Reza. Tadi Mas Reza sempat saya tanyakan soal pengawasan, dijelaskan bahwa memang sebenarnya kompleks sekali pengawasan dan pembinaan. Tapi atasan harus mengenal pribadi lebih jauh jika ada perubahan dari sikap bawahan bisa diantisipasi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tanggapan Anda, Mas Reza, apakah itu memang dilakukan sejauh ini? Apa Anda lihat adakah gap untuk melakukan itu jika ternyata memang hal ini kompleks, mungkin ada tantangannya tersendiri untuk dilakukan oleh para atasan mengawasi bawahan mereka yang memegang senjata api? Boleh jadi persoalannya lebih mendasar, yaitu kita harus meneruskan persepsi tentang bagaimana kondisi psikologis personil itu bisa terpelihara. Memang saat ini kita terguncang karena katakanlah ada problem psikologis yang
parah yang mengakibatkan terjadinya insiden di Cengkareng tersebut. Tetapi kita harus paham bahwa kerja personil tidak semata-mata dipengaruhi oleh keseharian mereka di lingkungan kerja. Kehidupan di rumah, kehidupan di masyarakat, berbagai macam persoalan di luar kantor akan kemudian bisa berpengaruh sedemikian rupa terhadap kerja yang bersangkutan, termasuk terhadap perilaku dia ketika menggunakan senjata api. Nah, saya tidak begitu yakin bahwa ada atasan dimanapun yang sanggup untuk memasang radar dengan daya jangkau seluas itu. Jadi ketika ada pemikiran untuk mencopot atasan, oke, ada plus, ada minus. Plusnya adalah kita berharap pergantian atasan akan menghadirkan sosok yang lebih peduli terhadap sisi-sisi insani para personilnya. Tapi secara negatif, kalau dicopot itu bermakna sebagai pecat, keluar dari institusi kepolisian, maka tidak tertutup kemungkinan lepasnya pantauan institusi terhadap para pecatan justru menghadirkan atau menjadikan para pecatan itu sebagai sumber persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya tidak akan langsung mengatakan apakah pecat merupakan sebuah solusi yang jitu atau tidak. Menurut saya tetap harus ditinjau kasus per kasus, insiden per insiden. Baik. Terima kasih banyak Mas Reza dan juga Pak Benny Mamoto atas waktu dan diskusi kita di Prime Time News. Semoga bisa menjadi perhatian semua pihak. Baik, selamat sore.